Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah akbarul jawadil karim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bil khuluqil azim. Allahumma salli ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang mulia para guru, para alimul ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid wal asatidah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah di ini wilayah, mobil khusus yang sangat kita hormati, keluarga besar sahibul bait, sahibul hajat, yakni Al-Mukarram Bapak Sirajuddin beserta ibu. Kita doain nyok, kita doain nyok. Ya sahibul bait, Allah tambahkan keberkahan, keberkahan dalam rumah tangganya, keberkahan dalam milik rezekinya,
keberkahan dalam niat hajatnya, dan keberkahan untuk acaranya, berkah tamunya, berkah undangannya, berkah makanannya, dan insya Allah semua hajat, munajat, niat, rencana, cita-citanya serta doa-doanya Allah qabul, Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia para guru yang alhamdulillah telah nampak hadir di tengah-tengah kita, ini menambahkan keberkahan untuk kita dengan wasilah hadirnya para guru-guru kita. Wabil khusus yang sangat kita muliakan, guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Nur Ali, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hamdan, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Sahroni, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Zailani, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Maturidi, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Basir, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Hashim, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Syarif Hidayatullah. Kita doakan guru-guru kita biar sehat afiat panjang umur, dengan untayan-untayan ilmu, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan untuk kita. Ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat untuk nerangin diri kita, tambah istiqomah kita kepada Allah untuk ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai RT 05. RW berapa ini Pak? 7. RW 7. Semoga para pimpinan-pimpinan kita di wilayah kita senantiasa Allah sehat afiatkan zahir batinnya. Dengan kepemimpinan beliau, wilayah kita tambah aman, tambah akur, tambah guyup, dan insya Allah dengan akur dan guyupnya kita, Allah turunkan keberkahan untuk kampung kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, engkong-engkong, nyai-nyai, ibu-ibu, ada ibu-ibu, ada di dapur. Emang repot Pak kalau nggak ada ibu-ibu mah. Kita jujur aja, jadi laki sepinter sepandai apapun laki-laki, kalau nggak ada perempuan repot nggak kita? Repot. Kenapa repot? Yang nyuci ya dia, yang masak ya dia, yang bersihin rumah dia, yang ngepel, yang nistra, yang ngurusin anak, yang ngomel, yang ngabisin duit. Repot kita kalau nggak ada ibu-ibu. Betul-betul. Makanya kita doain ibu-ibu, istri-istri kita jadi istri yang solehah. Ya robbal. Ence-ence, ada ence? Janda-janda, ada janda? Janda muda yang rada kekeran urusan saya, janda tua yang rada doyok urusan Pak RW. Emang bener Pak, ibarat kata lagu atau syair mengatakan, kuda yang mana Tuan senangi, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuan senangi, janda yang putih berambut panjang. Janda mana Tuan senangi, janda yang putih berjilbab panjang. Betul-betul. Hidup janda. Bapak-bapak, ibu-ibu, para masyayikh, para guru, para orang tua, para sesepuh yang mohon maaf, beribu maaf, al-fakir,
tidak dapat mengabsen namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Begitu pula regenerasi kita, anak-anak muda kita, tim hadrah apa? Subadul Wafat, yang alhamdulillah telah melantunkan syair-syair indah, sholawat, maulidur rasul. Ini menambahkan tanda rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita perhatiin tepakannya kagak akur, emang kagak akur ya, tapi alhamdulillah kita doain generasi kita, pemuda kita yang melantunkan sholawat, syair-syair indahnya, suaranya luar biasa, ajib, pukulannya juga mantep. Allah jadikan regenerasi yang manfaat buat lingkungan kita, manfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Dan terus syiar lantunkan, membumikan sholawat, tanda cinta kita kepada Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah walimatul tasyakur, walimatul arus rahimakumullah. Setiap manusia yang hendak menikah, baik laki-laki perempuan, yang tua yang muda, semua berkeinginan, berniat, bercita-cita untuk meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul? Nikah ini bapak saudara salah satu ibadah yang paling gurih. Anak muda nikah, hei anak ado, udah ada yang udah nikah udah? Kalau yang namanya nikah enaknya cuma 1%, sisanya gurih. Tuh nikah namanya. Jangankan anak muda yang modelnya kayak saya atau kayak anak hadro, aki-aki juga kalau ditanya kong mau nikah lagi, nggak mau. Kalau ada duitnya mah sama lawannya. Iya pak, iya. Tuh. Jadi subhanallah walhamdulillah, Allah maha tahu akan kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluknya, termasuk kita manusia. Allah telah menciptakan pasangan kita. Allah pun telah menganugerahkan rasa kasih sayang pada jiwa manusia, rasa cinta yang tumbuh dan berkembang untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah dalam ikatan akdun nikah. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah? Enggak banyak yang ingin saya sampaikan di malam hari ini. Yang pertama, jika kita ingin rumah tangga kita, mau rumah tangga yang baru kek, mau rumah tangga yang sedang kek, ada rumah tangga yang sedang? Ada pak, yang baru anaknya 3, ya anaknya 2 itu sedang namanya itu. Yang rumah tangganya lama, ada. Orang-orang tua kita tuh pasti menginginkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa yang pertama? Cara kita melihat, dan lihatlah pasangan kita melalui kejernihan hati, kejernihan akal pikir, dan ketenangan jiwa. Jadi lihatlah pasangan kita masing-masing dengan hati yang jernih, pikiran yang bersih, dan jiwa yang penuh dengan sukacita atau ketenangan jiwa. Kenapa demikian? Karena dari 2 yang berbeda dijadiin 1. Beda jenis kelaminnya, iya pak, iya.
beda hobinya, beda warna kulitnya, beda jenisnya, beda kepengenannya, beda cita-citanya, dan semuanya beda dijadiin satu, termasuk sifat, tabiat, watak, semuanya berbeda dijadiin satu dalam ikatan yang begitu sakral, yakni akdun nikah atau pernikahan. Sesuai dengan firman Allah yang begitu indah, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Wahai sekalian manusia, kata Allah, hei manusia, mau orang jati asih kek, mau orang jati bening kek, ini jadi bening ya Pak? Mau dari mana kek, yang penting manusia dipanggil kita dari ayat Allah nih. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menjadikan dan menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami pun menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Beda semuanya, caranya, tabiatnya, wataknya, dan seterusnya, termasuk mantan pacar kita. Iya Pak, iya Pak. Lita'arafu, kata Allah, supaya kamu saling kenal mengenal. Enak Pak kalau kita kenal sama pasangan kita mah. Enak ya Kong ya kalau kita kenal sama pasangan kita. Dari baunya aja kita udah tahu tuh. Dia mana muda ya. Ini urusan babalu nih. Dari baunya aja kita udah kenal, betul. Nah ini mah bukan pasangan gua tuh, saking kenalnya kita tuh. Bukan hanya baunya, bukan hanya bentuknya yang harus kita kenali, tapi terkadang sifat wataknya yang sering kita lupakan itu. Bertambah umur, bertambah usia pernikahan, kudu dan harus kita lebih kenal dengan pasangan kita, Pak. Karena yang namanya pasangan kita perempuan, ya Allah, Allah ciptakan dengan kelembutan. Beda dengan laki-laki. Dari tangannya aja pas dulu Pak, dulu waktu kita pacaran dulu, ini zaman dulu nih cerita nih ngomong kita dulu sama orang sekarang beda cara pacarannya juga ya, beda pacarannya. Kalau orang tua dulu pacaran juga kita udah ngeliat gentengnya doang juga udah senang, padahal ngeliat gentengnya doang tuh, belum ketemu calon kita belum. Pas lagi ngapel, kalau bahasa orang sekarang mah bocah sekarang, kalau orang dulu brerot, ngerti brerot Pak? Ilo kan orang Jati Bening kagak ngerti brerot. Barang-barang 7 orang tuh, iya Pak ya. Bocah dulu mah idep. Kenapa idep? Dia tahu nih calon mertuanya emang demen rokok jinggo, dibeliin rokok jinggo. Ya Pak ya. Dia tahu kalau emang nih mertuanya ini demen rokok gudang garam merah, dibawain gudang garam merah. Tuh. Coba punya sekarang. Rokok calon mertuanya
Iya Pak, iya. Beda banget. Tuh, biar apa tujuannya? Biar kenal. Bukan hanya kenal sama calon bini kita atau anaknya, kita juga kenal sama babanya, kita kenal sama enyaknya. Karena melaksanakan daripada perintah Allah li ta'arufu, biar saling kenal mengenal. Seorang suami emang bekerja tiap hari, berangkat pagi pulang malam. Ada yang kerjanya siang, ada yang kerjanya sore, ada yang kerjanya malam, ada pada. Ada yang pulangnya harian, berangkat pagi pulang sore. Ada yang pulangnya mingguan, ada nggak? Ada. Ada yang pulangnya bulanan, ada nggak? Ada yang kagak pulang-pulang, ada nggak? Nganclep bae we. Tahu kemana itu dicari, kemarin 3 hari kagak ketemu. Ya Allah. Bekerja seorang suami berusaha berikhtiar untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga anak istrinya. Ridho kita ya Pak nyari duit? Ridho nggak? Ikhlas kagak? Panas kepanasan, dingin kedinginan, hujan kehujanan. Ini maaf ya, kalau ceramah lapar ya begini nih. Kirain saya tadi pas sampai, kirain saya disuruh makan dulu, saya kagak. Tadi disuruh makan sama istri saya, entar aja Neng makannya di sono rumah Pak RW. Sampai sini langsung duduk di sini saya. Kirain saya ada susu, ada kopi, kagak, air doang. Maafin Pak RW, jangan dipikirin, siapin aja Pak RW. Kita tahu kerjaan kita, Masya Allah, banting tulang, ngap-ngapan, kepanasan, kehujanan, kedinginan, dan seterusnya. Ikhlas kita ya Pak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga anak istri dan kita juga kudu paham bahwa kerjaan istri kita, ya Allah, rasanya kagak kelar-kelar kerjaan istri kita. Apalagi punya bocah, punya bayi, punya anak kecil, ya. Pagi rewel, siang rewel, tengah malam siapa yang ngembok-ngembok? Ini mah, ya Pak ya. Udah kelar itu rewelnya, udah anteng anaknya, babanya rewel. Ada yang babanya rewel, ya Allah, kesirian mulu sama anak. Karena kita kenal tabiat sifat watak diri kita masing-masing, dan juga kita kenal sifat watak tabiat istri kita, kita harus pandai menghormatinya, memuliakan istri kita, memuliakan keluarga kita. Dengan apa? Akhlak. Jangan mentang-mentang seorang suami pengennya dilayanin mulu. Jangan mentang-mentang seorang ayah pengennya dihormatin terus. Jangan. Justru kita harus pandai bagaimana caranya menghormati istri kita, dan dia tambah senang, tambah bahagia merawat, memelihara rumah tangga kita. Insya Allah kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Karena sejatinya Allah pun telah mengarahkan kita untuk menjadi seorang insan yang baik. Baik tutur kata kita, baik ucapan pembicaraan kita, baik perbuatan tangan kita, langkah kita jadi baik, meraih rezeki halal dan thayyibah yang baik, yang banyak untuk kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenalin sifat watak tabiat itu dengan apa? Hati yang jernih. Allah telah menyediakan rasa yang begitu indah di hati kita. Dari hati yang jernih memantul cahaya yang bersih pada pikiran. Makanya kata
bocah sekarang, zaman ini sekarang zamannya zaman canggih. Betul. Semuanya bisa diakses melalui HP. Ini HP jadi tamsil buat kita, Pak. Jangankan anak muda, jangankan remaja, jangankan anak hadroh, aki-aki sekarang pegang HP toh. Iya, Pak, iya. Ya. HP. Ini HP adalah alat berkomunikasi. Ada nomornya enggak? Ada bentuknya? Ada. Harus dicas? Iya. Harus ada pulsa atau kuotanya? Iya. Harus ada sinyalnya? Iya. Ini alat canggih, bisa berkomunikasi dengan jarak jauh, gampang dan mudah. Sekali klik membuka dunia. Padahal Bapak Saudara, dari ratusan tahun yang lalu pun Allah telah menganugerahkan HP buat diri kita. Alat yang paling canggih, lebih canggih dari ini. Alat yang lebih modern dari yang ini. Lebih mahal dari alat yang mahal ini. Apa itu HP? Hati dan pikiran. Saya ulang, Allah udah kasih hati dan pikiran. Pikiran ini bisa menggerakkan seluruh tubuh kita, karena dari hati dan perintah hati memancar kepada akal pikir kita atau otak kita, ditransfer lagi kepada persendian diri kita. Langkah kaki kita jadi melangkah, tangan bergerak, dan semuanya beraktivitas. Alhamdulillah sampai detik ini biar kenal dengan apa yang Allah anugerahkan pada diri kita. Makanya dalam rumah tangga, selain kenal sifat watak, tabiat diri kita dan tabiat istri kita, kita pun harus bersihin hati kita, Wak. Kalau pengen dapat sakinah mawaddah warahmah, bersihin hati kita, bersihin akal pikir kita. Yang terkadang mohon maaf, beribu maaf, hati laksana keras membatu, akal pikir juga begitu merugul, drulung aja tahun drulung, susah dibilanginnya, ngeyel, apalagi kepala batuk. Ya Allah, ya Rasulullah. Akhirnya komunikasi kita sama istri kita nggak baik, karena hati dan pikiran kita yang kacau. Akhirnya komunikasi kita sama anak-anak kita nggak baik, karena hati dan pikiran kita yang gelap, kacau. Makanya kudu dicas HP-nya, hati dan pikirannya kudu dicas dengan apa? Ngaji. Ngaji, muzakarah, deketin guru-guru kita, taklim, ikut taklim, begaul. Itu ngecas namanya tuh. Nih termasuk malam hari ini nih kita ngecas ya. Ya, Bapak kan enak duduk, Pak. Ya, Pak ya. Yang ngomong siapa? Saya. Yang berdiri? Saya. Yang pegel? Saya. Bapak ada makanannya? Makan, Pak, makan. Ada minumannya? Ada. Kopinya ada nggak? Woi, kopi minta tuh. Saya kan yang diri, Bapak mah enak dengerin doang. Ini ngecas hati dan pikiran kita, betul. Biar tenang hati kita, biar terang pikiran kita, dan insya Allah bahagia akan didapatkan oleh kita bersama. Amin ya Rabbal alamin. Dicas HP-nya dengan zikrullah. Guru-guru kita sering menasihati kita dan berpesan. Allah pun berfirman, ala bidzikrillahi taqma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah dapat menenteramkan hatimu. Ngecas hati kita, cas
akal pikir kita. Betul Pak, Pak, makanya jangan suka makan ketimun. Lah dari Pondok Kelapa beli es spirit. Lah ini anak hadroh ngapa ngelamun? Emang apa yang dipikirin? Hei, pegang hadrohnya, pegang hadrohnya, pegang hadrohnya. Ayo. Daripada kita makan ketimun, Pak, ada nyaringan diikat kawat. Daripada nguduk-duduk ngelamun, mendingan baca siap baca sholawat. Ayo baca sholawat pakai hadroh, siap? Mudah-mudahan dengan wasilah sholawat yang kita baca, zikrullah kita, tasbih kita, tahlil kita semuanya, ini menjadi wasilah Allah terangin hati kita. Allah jernihin akal pikir kita, Allah berkahan hidup kita, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa la
Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Hadirin wal hadirat ikhwanul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, setelah kita kenal sama pasangan kita sifat, watak, tabiat, kebiasaannya, jadi kagak kaget kita kalau udah kenal. Yang kedua, banyak-banyak minta maaf. Banyak-banyak minta maaf. Coba lihat Kanjeng Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah memberikan suri tauladannya yang bagus, yang cakep, yang akhlaknya luar biasa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, bahkan kepada musuh-musuhnya saja masih berakhlak. Betul apa betul? Kita ambil satu contoh. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pulangnya kemalaman, Pak. Selesai berdakwah biasanya jam 9, jam 10 udah ada di rumah, bahasa kita. Satu waktu pulangnya kemalaman, bahkan kepagian. Ini sampai rumah udah jam 2 lewat. Beliau Rasul udah berkata di hatinya, waduh, istriku pasti nungguin aku di rumah. Begitu juga istrinya, begitu solehahnya istri kita tuh. Istri Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam gak mau tidur, nungguin suaminya tersayang, nungguin suaminya tercinta belum sampai rumah. Saking kelamaan, saking kemalaman, tidurnya di depan pintu atau di belakang pintu. Tujuannya buat apa? Supaya ketika Kanjeng Rasul memberikan salam kedengeran sama telinganya, biar lekas bangun, biar cepat bangun, terjaga dirinya. Begitu juga Kanjeng Rasul sampai di depan pintu, ketuk pintu, assalamualaikum ya babar rahmah. Sekali kagak dijawab, 2 kali sampai 3 kali kagak ada jawaban. Apa yang beliau Rasul lakukan? Dia gelar sorbannya di depan pintu, tidurnya di depan pintu. Tujuannya biar apa? Ketika istrinya yang solehah buka pintu, tahu ada di depan. Pas pagi menjelang subuh dibuka pintu, ya Allah, begitu kagetnya istrinya melihat manusia yang mulia tidurnya di depan pintu pakai sorban doang. Apa yang dilakukan? Minta maaf buru-buru. Siapa yang minta maaf duluan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf sama istrinya. Wahai istriku, maafin aku, ridhoi aku. Pulangnya kelamaan, pulangnya kepagian. Yang biasa jam sekian, ini jam sekian, maafin aku ya. Bahasa kitanya gampang ya begitu. Minta maaf. Malahan berdua-dua minta maaf bareng-bareng. Ini akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak minta maaf. Karena Allah pun berpesan, orang yang minta maaf pun itu punya ciri, punya sifat, punya karakter orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran? Dan orang-orang yang melakukan nafkah, memberikan nafkah, bersodakoh, baik di kala lapang ataupun sempit, lagi ada ataupun tidak, dia tetap bersedekah. Kemudian orang yang mampu menahan amarahnya, wal kaziminal ghaiz, kata Allah. Dan yang terakhir, wal afina 'anil nas, dan mohon maaf, mohon ikhlas ridho kepada semua manusia.
Tuh punya sifat orang yang bertakwa. Begitu juga seorang suami, begitu juga seorang istri. Kalau dia mau meraih kebahagiaan dunia akhirat, sakinah, mawaddah, warahmah, banyak-banyak minta maaf Pak kita sama istri kita. Neng, maafin abang ya. Abang biasanya ngasih duit Neng 25 juta. Iketannya doang. Pas dibuka cuma 10.000 misalnya. Minta maaf ya Neng, doain abang usaha di mana-mana, ridoin abang ya Neng, berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang bijak. Istri bagaimana seorang suaminya Pak? Iya Pak, iya. Kan model suami, maaf nih, maaf saya juga laki kan ya, suami namanya. Itu karakternya beda-beda. Ada yang berat brot aja di depan istri, ada nggak? Ada Pak, ngaku aja nggak apa sih? Yang brot, ya kentut aja udah. Lakinya begitu, ya dijawab sama bininya, bret. Pas kagak dikasih aja, Neng, malam Jumat ini, nyok, ya Bang, merah Bang, tuh, pas merah, diem aja lakinya. Ini ada model laki begini nih, maaf ya. Model lagi begini nih, orang merah mana udah pengen banget lagi. Aduh, tadi ngaji bab begitu diajarin sama guru. Bilang merah, udah diem aja. Disediain kopi sama bininya. Disediain kopi ya Bang? Gak usah. Gue bisa nyuduh dewek. Lakinya udah nyuduh dewek, diem aja di luar. Kepas, kelepus, emang ngerokok. Ada yang begitu loh, lakinya tuh. Ada nggak tuh? Maaf ya, maaf, ini mas saya ngasih tahu doang. Jangan begitu Pak, itu jangan. Jadi seorang suami yang banyak-banyak minta maaf. Kenapa? Karena dirinya kita udah rusak. Istri kita udah rusak Pak. Yang bener-bener asli kita rusakin. Yang tadinya kenceng jadi kendor. Ayo ngaku. Ayo, bener gak nih? Tuh, yang tadinya rapet kita kagak rapetin. Benar-benar minta maaf kita, Neng, maafin abang nih. Begitu juga istri tuh, banyak-banyak minta maaf sama suaminya. Kenapa? Mungkin dia bener taat, tapi kadang-kadang comelnya kelewatan, rewelnya luar biasa. Emang itu ciptaan Allah. Makanya dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang bagus, dengan kalimat yang bijak, banyak minta maaf kita, insya Allah tidak akan menurunkan derajat kita sebagai seorang suami. Insya Allah. Kita minta maaf duluan sama istri, nggak akan turun Pak derajat kita seorang suami. Kita minta maaf duluan sama anak-anak kita tuh, ya, karena mungkin kita cubit, kita tampar, kita jewer anak kita omelin, kita minta maaf duluan tuh sama anak kita nggak akan lebih rendah dari anak kita. Betul. Setelah kita minta maaf, jajanin tuh bocah, kan habis school tadi bisnis, jajanin, ajak istri kita sekali-sekali itu jalan, bikin keharmonisan dalam rumah tangga. Jangan di rumah mulu. Maaf ya. Kita aja lagi pengen keluar mulu ya Pak. Pengen ke sono, pengen ke situ, pengen kemari. Ya, begitu juga istri kita tuh. Kalau pengen istrinya cakep, dandanin. Kalau pengen istrinya glowing, ayo ajak ke salon tuh. Pengen cakep, punya modal. Betul? Iya. Ayo pelihara keluarga kita, bina keluarga kita untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mohon ikhlas ridhonya. Kita baca Fatihah. Semoga dengan fadilah, karamah, mukjizat suratul Fatihah, niat, hajat, rencana sahibul hajat, sahibul bait, Allah ridhoi, Allah berikan kelancaran, Allah berikan keselamatan, Allah berkahkan acaranya,
berkahkan tamunya, berkahkan undangannya. Yang sudah menikah Allah jadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Allah kekalkan jodohnya dari dunia hingga akhirat dan menjadi ridho semuanya, berkah semuanya, zahir batinnya Allah pelihara. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir batin. Ihdinas siratal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.